Ini sudah jelas, sudah adanya yang namanya peringatan Hari Santri Nasional. Bagus, karena itu. saya santri. Benar. Ini salah satu kebaikan yang saya rasakan sebagai kaum santri. Sekarang saya bandingkan dengan keadaan masyarakat yang terbelah tuh. Maka saya ambil kesimpulan tidak berhasil. Pemerintah Yang namanya kebaikan itu pluralisme. kemudian tidak bisa dibandingkan dengan sebuah keburukan, tidak bisa. Kalau begitu kebaikan dibandingkan dengan Ya, kebaikan. ada analisis yang kemudian ini menurut kategori baik dan analisis yang menurut kategori kurang baik. Ya, itu namanya Kalau analisis. semuanya dianggap kurang baik, saya pikir Ini bukan contohnya. manusia Oke, lah. Mas Abdul, Bung Rocky, apakah sebentar. seperti ini? Apakah Mengapa saya tidak mengarahkan berpikir saya secara akal untuk sehat? menganalisis untuk menemukan hal yang baik? Oke, baik. Sebentar, Pak. Secara metodologis itu ngaco itu. Oke, Loh, sekarang sebentar, gimana supaya- kita mau mengarahkan? Bung Rocky supaya jauh tenang lebih dulu. tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Baik, Bung Rocky. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa. Bagaimana? Kasus Beli yang diungkap oleh Prabowo. Nah, Jokowi bertahan. Jangan nuduh dong, dan jangan gusa-gusu dong. Jangan-jangan nanti kalau kamu gusa-gusu seperti ini lagi gitu. Jadi ini hanya masalah ini, bukan masalah kedunguan. Itu cekcok di antara dua anak kecil jadinya. Ini masing-masing mengungkapkan fakta, menyampaikan bahwa siapa yang gusa-gusu, siapa yang tidak teliti dalam proses ini gitu. Ya buat apa bertengkar gerasa gerusu? Angkat itu jadi paradigmatik debatnya tuh. Jangan layani problem yang gerasa gerusu juga. Bos, debat presiden ini bukan debat filsafat. Kalau debat filsafat Nah, di antar situ- dua filosof, nah, di antar situ- bila filosofer, itu bahayanya. semua harus diangkat pada level. Harus begitu debat presiden, Saudara Nusron. Kalau gue ini jadi debat kacangan, kalau nggak... Kalau gitu Saudara Rocky, debat ini diubah menjadi debat dekan Fakultas Filsafat. Itu lebih salah lagi, dekan fakultas itu ngurusin administrasi. Ini presiden ngurusin pikiran itu. Tapi memakai ratna Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Loh, Apakah kita sudah, kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Tunggu. Kita udah mati-matian Oke, nih, Rok. kalau begitu salahnya era siapa kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, Oke. biarkanlah diselesaikan oleh penegak Oke. hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau Harus campur istana tangan. ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan Satu-satu, Bung mati-matian, Rocky. Begini, kan Gini ya, demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang Betul, Rocky. rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky. Lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 Apa? yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan Pertama, 98. demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Ya, justru Kemudian itu. Gini, semuanya itu ada. Saya bypass saja deh seluruh Ada keterangan Anda pembagian, ini. Rocky. Iya. Ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan FAUGM. Rocky. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Prof, Bila tidak jangan et membuat cetera. kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Ini juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Gimana, Juru? Rocky. Bung Rocky, Faktanya Bung Fajrul, begitu, biar tapi satu-satu. Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang. Itu keliru. Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Rocky, Siapa yang salah? Saya mau bilang, Presiden Bung tidak Fajrul. boleh mencampuri Ya. urusan Bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi Betul. itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden Tapi tidak pernah membela itu. apabila dia berurusan dengan hukum, Nggak ada urusan presiden tidak hukum. boleh. Tidak ada urusan Intervensi. hukum di situ. Itu bukan urusan Bung hukum. Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan Stop it. berbicara ini? Betul. Dia diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara. Karena itu undang-undang itu Dan itu dihargai. kebebasan berbicara. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Gini, Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton kalau ditangkap? penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Siap. Sorry. Ini Ya. biasa kami kebiasaan Memang. lama.
Yang dipersoalkan apa? Presiden threshold. Oke. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan apa? yang dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold. Gini, Kalau Anda presiden thresholdnya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu Dalam proses, jalan dalam pikirannya. situasi sekarang, jelas karena kita sedang masuk pada periode transisi dari pileg duluan lalu pilpres dan sekarang bersamaan. Lalu kenapa itu jadi argumen Anda? Anda batalkan kan bahwa justru kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama. Jadi diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. Bukan tiket yang sama dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Yuk tadi sebut Alat tiket. ukur. Oke, baik. Bukan. Bung yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Saya yang bilang bilang tiket. kalaupun pakai Karena model kemudian contoh tiket, ada itu tiket alat- terusan. Itu alat karena tiket dalam arti syarat untuk bisa maju menjadi calon presiden kan butuh apa namanya ya kalau bukan tiket apa Iya. apa istilah yang pas kalau bukan Kalau tiket. menurut saya lebih tepat yang disebut sebagai cara untuk kesana itu partai politiknya. Aha. Bahwa kemudian Partai politik yang pernah bertarung di 2014 Betul. dan masih punya hak untuk mencalonkan diri lagi walaupun pertarungannya berbeda. karena situasi transisi. Mungkin Nah, sekarang yuk pakai argumen yang agak ini nanti ini, akan ini. berlaku berbeda lagi ke depannya. Karena transisi saja ini. Jadi Bagaimana? menurut Karena transisi jadi karena diperbolehkan. itu, you bicara dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda konstitusi. sebut transisi. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang transisi dari pileg Ya, karena duluan, itu. lalu pilpres. Baik. Tapi Jadi, itu jadi tidak gini. menjadi justifikasi Jadi, bahwa ada pelanggaran konstitusi. Oke, yuk, Di ngomong mana 2 menit. pelanggaran konstitusinya? Sebutkan demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang Anda masuk bilang masa tadi, transisi. nanti setelah transisi selesai, kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional, Anda mempermainkan konstitusi. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu, demi Baik, alasan kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun Tunggu, alasannya juga, transisi atau bukan? tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda sebut tadi undang-undang, transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, Tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, yuk susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Kita akan Pada kembali kebodohan setelah sendiri. pariwara. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah, predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya. Saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya.
kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop gitu. Nah, kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh, Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda pendengarnya. Ketika Anda lagi, ini saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatan yang justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Satu poin. Saya balik tadi pada problem undang-undang ITE ini ya. Undang-undang ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan. Saya minta bukan waktu transaksi untuk menjawab. pikiran, bukan kegiatan orang di kamar. Saya minta waktu untuk menjawab. Yang terjadi hari ini, nah SBY membuat undang-undang ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal. Jadi menghalangi yang tidak masuk akal. Sekarang Jokowi pakai undang-undang itu untuk pabrik borgol. Kan itu bahayanya kan? Baik, cukup. Sekarang problemnya misalnya itu, apa sebetulnya yang diinginkan itu? Untuk bully Anies secara politis. Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Karena difasilitasi kan dua-duanya Nasdem, LSM Nasdem kan, penggagas kan Ahok dan Anies masuk akal aja kan. Nah itu yang kita mau lihat sebetulnya tuh. Jadi ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok. Saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Saya punya kepentingan
Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan Tidak ada urusanmu dengan Loh, gaji. loh, Langsung saja tidak Bang ada Rocky, durasi urusanmu kita dengan mepet. gaji. Bang Ngabalin kita dengarkan dulu. honor saya di Dari TV mana One. kau punya gaji kasih saya? Dari kapan? Ah, ini nggak ngerti Di mana tentang- kau bekerja? Bang, durasi kita Pajak langsung apa yang ke kau bayar? substansi, Saya terangkan ya, langsung saya ke terangkan ya. substansi. Tahan dulu. Enggak, saya- Nggak usah, Oke. nggak usah kau pakai diksi yang bisa membingungkan Karena itu- Bang publik, Ngabalin gitu kita loh. dengar, durasi Iya, kita dengar. singkat sekali. Silakan Bang Rocky. Jangan bilang kau bayar saya. Nanti saya Kau punya uang dari mana saya ambil? Oke, Saya oke. terangkan nanti, saya terangkan. Hati-hati, hati-hati Karena pakai itu nanti istilah. saya terangkan. Kau pakai istilah Iya, hati-hati. diam aja Bapak-bapak, dulu, diam, durasi diam. terakhir kita dengar dulu, Oke, kita diam. dengar dulu. Diam ya. Amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Tanya Itu Tisa, untuk tanya bayar Tisa. Anda. Mimpi ente Jadi mimpi. intinya gimana Bang Rocky? Jadi Berarti intinya you nggak terakhir Gimana bagaimana? logikamu? Jadi Anda Kau pakai apa? Anda dibayar Kau pakai apa? representasi apa kau mau bayar dengan pajakmu itu Tadi kepada dia saya? bicara soal Nggak ada pajak, kita cerita. tidak soal bayar, tapi intinya apa? Terakhir dari penerimaan Bang negara bukan pajak itu dan anggaran pendapatan belanja Oke, negara kita- itu. Oke, baik. Kalau tidak saya Nggak langsung usah. akan tutup ini. Saya Saya di langsung akan parlemen, tutup saya ini. tahu itu urusan itu. Saya kasih waktu. Poin terakhir. Mobil itu dia punya 4 ban dan 1 ban serep. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes. Influencer itu ban serep. Ternyata ban serep ada 4. Artinya 4 bannya lagi kempes sehingga mesti pakai ban serep 4 tuh. Oke. Itu agak aneh mobil punya 4 ban serep. Itu Oke. yang saya maksud. Oke, baik. Terima kasih.